Shalom umat Tuhan. Mari segenap kita bawa ucapan syukur, bawa sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari sama-sama sorakan, haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah Dia Tuhan di tengah kita. Di tengah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Kami datang lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang
bersyukur kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah karyamu bagi kami. Sebab itu kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh besar karyamu yang kau buat bagi kami Bapa. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan, buat perbuatanmu yang ajaib. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengasihi setiap kami. Sebab karya salibmu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Karya salibmu yang membebaskan setiap kami. Kau membebaskan setiap kami dari kekhawatiran. Kami tak perlu takut, sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Ya rala barala 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 barala. Kiana bashe, ana barala 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 bashe. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik bagi kami. Ya Tuhan, ya rala barala 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 bashe. sungguh besar
Bapak Ibu terus menyembah. Mari terus bersyukur bagi namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Engkau tetap baik selama-lamanya. Ya Rabba Syana Rabba 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 Syenana. Haleluya. Ya Rabba 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 Syega Rabba 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 Rabba. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kita di dalam kasih setia Tuhan, kemurahan, atas segala kebaikan Tuhan kita masih ada hari ini. Dan kita terus membawa syukur di hadapan Tuhan, tak habis-habisnya. Kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Dan kita membawa syukur di hadapan Allah, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu, untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur, kami sungguh menikmati dan mengecap kasih setia Tuhan. Kami sungguh mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kekuatan, kesehatan, kasih setiamu, anugerahmu, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu yang sungguh heran dan luar biasa. Kami menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, isi hatimu, biarlah boleh menjadi rema. Terus beri kami pencerahan untuk kami memahami, dan berikan kami kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, hingga kami dapat mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami diberkati. Hidup kami boleh mengalami jalan-jalan Tuhan, mengalami kasih setia Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami semua pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu yang sanggup memulihkan, meneguhkan. Dan kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita melihat bersama pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3 sampai ayat 5. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di hadapan Allah, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, kita dapat menemukan dan melihat di dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa raja-raja yang menggantikan setelah Daud, raja-raja yang setelah menggantikan setelah Daud, bahkan anak-anak Daud yang berkuasa atas Israel setelah Daud, tidak ada seorang pun yang mengikuti langkah yang teguh dari Daud. Tidak ada seorang pun, bahkan sebagai akibat dari Salomo yang sudah melanggar kesetiaan kepada Allah. Setelahnya raja-raja menggantikan. Dalam sejarah Israel, di dalam Alkitab kita dapat juga menemukan, kita dapat melihat bahwa perpecahan terjadi. Kemerosotan kekuasaan, kemerosotan moral, bahkan kehidupan umat Tuhan pada saat itu semakin jauh dari Allah. Dan sebagai akibat
pelanggaran ketetapan yang mereka lakukan atas pelanggaran kesetiaan perjanjian Allah atas bangsa yang Tuhan sudah pilih, yang pada akhirnya mengarah kepada penghakiman Allah atas Israel. Mereka mengalami kemerosotan di dalam kekuasaan, bahkan wilayah pemerintahan kekuasaan Israel semakin sempit, mengalami kemerosotan karena kehidupan anak-anak Daud, generasi yang menggantikan Daud, generasi yang sudah melanggar kesetiaannya kepada Allah, dan penghakiman atas Israel terjadi. Raja-raja yang menggantikan, tidak ada yang seperti Daud yang hatinya benar-benar tercurah kepada Tuhan. Mereka memilih untuk percaya kepada berhala dan kepada manusia. Mereka tidak berlaku setia kepada Allah. Mereka mengambil jalannya. Mereka membangun patung lembu dan berbakti kepadanya, bahkan membangun dan menyediakan bukit-bukit pengorbanan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, bagaimana Abiam melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti apa yang ayahnya lakukan. Di sini kita dapat memahami bahwa peran seorang ayah begitu sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya. Kehidupan seorang ayah sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa membangun generasi kita untuk generasi yang mengalami anugerah Tuhan, generasi yang mengalami berkat Tuhan, generasi yang mengalami janji-janji Tuhan, generasi yang diteguhkan, generasi yang dikokohkan, di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita dapat melihat di dalam pembacaan firman Tuhan sungguh jelas dan sungguh memberikan pencerahan kita pagi hari ini, bagaimana perilaku kehidupan seorang ayah sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya, baik itu dalam hal yang baik maupun dalam hal yang jahat. Dan Abiam hidup dalam segala dosa. Abiam hidup dalam segala dosa. Jelas dikatakan yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Begitu miris bagaimana generasi raja-raja yang menggantikan Daud, di mana kerajaan Israel yang harusnya dikokohkan, diteguhkan karena janji Allah atas kehidupan bangsa pilihannya, janji Allah kepada umat Allah kepunyaannya. Kita dapat menyaksikan, kita dapat memahami bagaimana kehidupan perilaku anak-anak Daud begitu jahat di mata Tuhan. Dan Abiam sepanjang hidupnya terus mengalami peperangan, terus mengalami perlawanan dengan Yerobeam. Itu terus terjadi. Tidak mengalami kehidupan di mana anugerah kasih setia Allah terus meneguhkan kerajaan, di mana Allah sudah memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Karena perilaku kejahatan yang di mata Tuhan, maka terjadi kemerosotan, terjadi perpecahan, dan mereka semakin
semakin jauh dari Allah, sangat miris. Di sini nanti kita akan bisa melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa pilihannya, karena Allah memiliki rencana yang besar. Allah memiliki rencana akan keselamatan atas setiap umat manusia. Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Allah berdaulat. Dan kita melihat bagaimana generasi yang dilahirkan oleh Daud adalah generasi yang jauh dari Allah. Karena kejahatan mereka lebih mempercayai berhala, lebih mempercayai manusia. Bahkan mereka berbakti, beribadah kepada penyembahan-penyembahan berhala dan membangun bukit-bukit pengorbanan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Bahkan dosa ayahnya dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi dari keadaan yang sangat miris ini, kita tetap melihat bagaimana kehidupan Daud di dalam ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Daud berlaku setia kepada Allah. Allah berkenan. Dan Allah mengokohkan kerajaannya. Karena ini menjadi bangsa pilihan. Dari bangsa ini janji Allah kepada Abraham, keturunanmu akan memberkati banyak bangsa. Dan dari generasi ke generasi, sekalipun di dalam kegagalan demi kegagalan, kita dapat mengenal bagaimana perjanjian Allah, kasih setianya dikuatkan, diteguhkan atas bangsa yang Allah berdaulat. Allah sudah memilih, bahkan rencananya tidak akan pernah digagalkan. Sekalipun dari generasi ke generasi mengalami kegagalan, mengalami kejahatan di mata Tuhan. Dan kita belajar pagi hari ini untuk kita mengenal kasih setia Allah di dalam hidup kita. Bagaimana perilaku kita, pertobatan kita, kesungguhan hati kita pada waktu kita mengikut Tuhan. Kita sedang membangun generasi selanjutnya untuk mengalami kasih setia Allah. Kita sedang membangun generasi selanjutnya untuk mengalami kekuatan, diteguhkan menjadi generasi milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam membangun generasi. Karena pengaruh seorang ayah, pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak-anak sangat besar. Baik itu dalam perkara yang baik maupun dalam perkara yang jahat. Dan saya percaya kasih setia Allah di dalam hidup kita terus dicurahkan untuk kita dapat memberikan gambaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah kepada generasi kita. Anak-anak yang akan mewarisi janji-janji Allah. Anak-anak yang terus seumur hidupnya akan mengasihi dan mencintai Allah. Anak-anak yang terus mengalami penggenapan janji-janji Allah di dalam hidup mereka, masa depan yang penuh harapan. Anak-anak yang diberkati. Dan Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Kita melihat Tuhan menganugerahkan hak istimewa di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan menganugerahkan hak istimewa kepada kita, orang-orang yang mengiring Tuhan dengan setia.
Tetapi Tuhan juga tidak sekali-kali, tidak pernah Allah memberikan hak untuk kita dapat berbuat dosa. Kita punya hak istimewa karena kita anak-anaknya yang dikasihinya, mengalami kemurahan Allah, mengalami anugerah Allah, mengalami kebaikannya, mengalami pemeliharaannya, kasih setianya, perlindungannya, janji-janji kebenaran firman Allah. Apa yang Allah sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada bangsa pilihan Allah, Allah meneguhkan perjanjiannya. Keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Dan dari sini kasih setia Allah kepada Daud, dari generasi keturunan Daud lahir Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang menjadi jaminan di dalam hidup kita untuk kita mengalami keselamatan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh iman percaya kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, hingga kita ada hari ini membawa korban syukur di dalam pertemuan ibadah maupun secara online. Kita lihat sampai hari ini kita tetap mengalami kasih setia Allah, kita mengalami kebaikan Tuhan, dan kita membawa korban syukur yang terbaik melalui ucapan-ucapan syukur, ucapan bibir. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah dan kemurahan Allah melebihi dari apapun. Dan Allah telah menunjukkan dan membuktikan kasih setianya di dalam hidup orang-orang yang Dia sudah panggil, Dia sudah pilih, Dia sudah benarkan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Maka kita mengalami kebaikan Allah yang sungguh luar biasa. Bukan hanya kita menjadi umat kepunyaannya, bukan hanya sekedar kita menjadi milik kepunyaannya, tetapi Allah juga menyatakan kasih setianya dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dianugerahkan untuk mengalami berkat-berkatnya. Pintu surga terbuka. Kita memanggil ya Aba ya Bapa. Kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami berkat kasih karunia-Nya, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, segala kesusahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Allah menyediakan jawaban, Allah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun generasi daripada Daud adalah generasi yang gagal, raja-raja yang menggantikan adalah raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan, raja-raja yang jauh dari Tuhan karena kesalahan-kesalahan, kejahatan daripada generasi Daud. Tapi Allah juga tetap menetapkan dan berdaulat karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Daud menerima hak istimewa. Daud menerima kasih karunia Allah, kedaulatan Allah. Allah sudah memilih, Allah sudah menetapkan dari generasi keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan oleh anugerah Tuhan, berkat itu kita terima hari ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat anugerah keselamatan yang kita terima. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh iman percaya kita, dan hari ini kita menerima berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Kita memiliki hak istimewa menjadi ahli waris kerajaan surga,
Kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, berkat damai sejahtera sukacita kebenaran oleh firman Allah. Dan di dalam kasih karunia-Nya, firman Allah meneguhkan, memulihkan keadaan kita, memberikan jawaban, kelegaan, dan kita menemukan kebenaran, menemukan jawaban, menerima kasih setia Tuhan sampai hari ini. Dan saya bersyukur, saya bersukacita. Tidak akan sia-sia iman percaya kita pada waktu kita mengiring Kristus. Kita menerima bagian yang terbaik. Kita menerima kasih setia Allah. Dan Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita sampai generasi kita, anak cucu diberkati. Janji Allah sudah dinyatakan dan digenapi, dan pasti digenapi dalam hidup kita. Bahwa anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan minta-minta. Diberkati Allah sungguh luar biasa. Dan masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, hal yang sangat sederhana. Baiklah kita membangun iman kita lebih sungguh kepada Tuhan. Mari kita berlaku setia kepada Tuhan. Seumur hidupnya, Daud menyatakan benar di mata Tuhan, dan dia tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan, pada saat kita tetap menjaga kehidupan kita untuk setia mengiring Allah, mengiring Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bertekun setia di dalam pekerjaan yang mulia, dan kita membawa keluarga kita, anak istri kita datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya berkat anugerah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memberkati Israel, Allah yang berdaulat memilih Israel, maka pagi hari ini berkat itu sampai kepada kita. Allah berdaulat memilih kita, Allah berdaulat mengasihi kita. Siapakah kita? Dan hari ini kita menerima anugerah kasih setia Allah, menerima kasih karunia Allah, dan kita terus membawa syukur. Mari kita tetap setia dan mau hidup di dalam ketetapan-ketetapan firman-Nya. Maka saya percaya setiap jalan hidup kita dibuat Tuhan berhasil, dan Dia akan mengokohkan hidup kita sampai pada kesudahannya. Bagian yang termulia adalah menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa, saya percaya firman Allah pada saat kita berlaku setia, Allah yang setia terus meneguhkan kita, tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan pernah membiarkan kita di dalam segala keadaan kesulitan apapun yang kita hadapi. Allah berdaulat, Allah sudah memilih meneguhkan kita, maka Allah juga pasti menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Dan Allah terus bekerja melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita di dalam pengiringan kita akan Allah, segala yang terbaik yang kita terima dalam anugerah-Nya, maka dari mulut kita, hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Kita membawa pujian pengagungan kita di hadapan Allah sebagai syukur, bukti kasih setia kita kepada Allah. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, kita membawa syukur di hadapan Allah. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kasih setia Allah sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kebenaran firman Allah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya firman Allah meneguhkan, menguatkan, dan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan melakukan segala yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita dapat bersaksi menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan Dia terus meneguhkan, mengokohkan sampai masa depan kita. Mulai saat ini dan hari-hari selanjutnya, Tuhan mengerjakan, menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memelihara kehidupan kita.
bersama dengan Tuhan kita mengalami kemurahannya, bersama dengan Tuhan kita mengalami anugerahnya yang besar, bersama dengan Tuhan kita menerima kasih karunia, dan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat di akhir zaman. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan syukur. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam ucapan bibir yang sangat terbatas dan sederhana, tapi hamba-Mu percaya kekuatan kuasa firman-Mu dalam pengurapan. Allah sanggup melakukan perkara-perkara hebat. Teguhkan, kokohkan, kuatkan hati kami, iman kami, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu. Dan Engkau meneguhkan hidup kami, keluarga kami. Engkau meneguhkan kehidupan anak-anak kami semua. Dalam masa depan kami, pendidikan anak-anak, tumbuh kembang mereka, Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan, umat-Mu yang Kau kasih. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Kami bersyukur. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan teguhkan, kokohkan, kuatkan. Dan Tuhan memberkati dalam kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang sungguh heran dan yang luar biasa. Jaga, lindungi, sertai umat-Mu dalam keluar masuk. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari setiap kecelakaan dalam bentuk apapun. Tuhan jaga, lindungi. Tidak ada hal-hal yang merugikan, bahkan hal-hal yang membuat hidup kami mengalami keterpurukan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan menjaga, menyertai. Kami dibawa naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Semuanya kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, teguhkan, kokohkan kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkati. Di dalam kasih setia-Mu, anugerah-Mu, Engkau limpahkan di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Dalam ucapan bibir, pujian, pengagungan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah, kasih setia Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami bawa korban syukur kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau berkenan mengasihi kami, memberkati sampai generasi anak cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur. Dan sebentar kami menyelesaikan pertemuan ibadah secara online dalam keterbatasan kesederhanaan. Kami percaya kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia yang berlimpah-limpah Kau curahkan atas setiap hidup kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Curahkan, limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat, anugerah, perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan sebagai mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini Engkau terima dengan hati berlimpah, ucapan syukur penuh sukacita, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersebar